Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina wa dhukrina wa maulana Muhammadin. Amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Afifur Rahman Sulistyo dari kelas 9A. Akan memenuhi tugas Al-Quran Hadis bab murid yang diampu oleh Bapak Rizal Muhaimin. Di sini saya akan menerangkan tentang pengertian gharib. Secara singkat, bacaan gharib dapat diartikan sebagai bacaan-bacaan yang jarang atau tidak banyak ditemukan dalam Al-Quran. Selain itu, sebagian dari bacaan-bacaan yang tergolong ke dalamnya mempunyai kekhasan dalam hal membacanya. Dalam materi gharib kali ini ada beberapa bacaan gharib yang akan dikaji dalam materi berikut, yakni imalah, ismam, tashil, naqal, mad atau qasar. Berikut pengertian imalah. Imalah secara bahasa berasal dari lafaz amala yang mengalami perubahan, yaitu amala yamilu imalatan, yang artinya belok atau condong. Adapun secara istilah, imalah adalah melafazkan harokat fathah ke arah kasrah atau melafazkan huruf alif ke arah ya. Contoh bacaan imalah terdapat pada surat Hud ayat 41. Bunyinya sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala irkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Inna rabbi laghafurur rahim. Dalam qiraah Imam Hafs hanya terdapat satu bacaan imalah yang terdapat pada surat Hud ayat 41. Akan tetapi imalah juga ada pembagian imalah sebagai berikut. 1. Imalah sugro, yang kedua imalah kubro. Yang pertama, pengertian imalah sugro. Imalah sugro yaitu setelah bacaan imalah itu tetap diwasolkan atau tidak berhenti. Menurut Imam Hafs, bacaan imalah hanya ada pada satu tempat, yaitu surat Hud ayat 41. Yang kedua, imalah kubro, yaitu setelah bacaan imalah diwakafkan atau berhenti di kata tersebut. Kala yang termasuk imalah kubro adalah semua lafaz Al-Quran yang akhirannya terdapat alif maksurah atau alif bengkok. Contoh, pada lafaz ahwa dibaca ahwa, istaghna dibaca istaghna. Namun terdapat pengecualian, yaitu tidak dibaca imalah khusus bagi nama-nama manusia yang akhirnya terdapat alif maksurah, misalnya Isa, Musa, Yahya, dan Mustafa. Yang kedua, ismam. Pengertian ismam secara bahasa artinya menggabungkan, memadukan, mencampur-adukan. Secara istilah, ismam adalah mencampur-adukan lemah pada sukun dengan memoncongkan bibir atau mengangkat dua belah bibir. Contoh ismam terdapat pada surat Yusuf ayat 11, bunyi sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Lafaz la ta'manna
artinya tulis la ta'manuna. Pada rasa mani hanya menulis satu nun yang bertasydid. Timbul pertanyaan letak harokat dhammah yang dimaksud. Untuk mempertemukan kedua lafaz tersebut dipilihlah jalan tengah, yaitu bunyi bacaan mengikuti rasan, sedangkan gerakan bibir mengikuti lafaz asal. Yang ketiga, tashil. Secara bahasa, tashil artinya memberi lunak, meringankan atau menyederhanakan hamzah pokok. Yang kedua, secara istilah qiraah, tashil artinya membaca antara hamzah dan alif apabila ada dua hamzah pokok bertemu dan berurutan dalam satu kata. Contoh bacaan tashil terdapat pada surat Fussilat ayat 46. Bunyinya sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuhu a'jamiyyun wa 'arabiy. Qul huwa lilladzina amanu hudan wa shifaa walladzina la yu'minuna fi adhanihim waqrun wa huwa 'alaihim 'amaa ulaika yunadawna min makanin ba'id. Di situ ada lafaz a'jamiyyu wa 'arabi. Ketika membacanya itu antara hamzah dan alif apabila ada dua hamzah qata bertemu dan berurutan dalam satu kalimat, dibacanya menyederhanakan, dibaca ringan. Contoh a'jamiyyu wa 'arabi. Alasan lafaz a'jamiyyu wa 'arabi dibaca tashil karena apabila ada dua hamzah qata bertemu dan berurutan pada satu lafaz, lisan orang Arab merasa berat melafazkan sehingga lafaz tersebut bisa ditashilkan atau diringankan. Yang ketiga, nakal. Yang keempat, nakal. Secara bahasa, nakal artinya memindah. Secara istilah ilmu qiraah, nakal adalah memindahkan harokat ke huruf sebelumnya. Contoh bacaan nakal di dalam Al-Quran yaitu dalam surat Al-Hujurat ayat 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. Dibaca nakal dengan memindahkan harokat alif kasrah pada huruf lam yang mati. Bacaan yang awalnya bi'sal ismu dibaca bi'sal ismu. Yang kelima, mad atau qasar. Pengertian mad sudah tentu memiliki arti panjang, sedangkan qasar memiliki arti
pendek. Mad atau qasar dalam Al-Quran artinya memanjangkan dan memendekkan bacaan Al-Quran. Permasalahan mad dan qasar timbul karena kekeliruan dalam membaca Al-Quran yang seharusnya mad atau qasar pada kata-kata tertentu. Kesalahan seperti ini biasanya memengaruhi makna. Masalah lainnya timbul karena kesalahan-kesalahan kecil yang menjadi kebiasaan dalam masyarakat. Contohnya, orang yang mengatakan lafaz wala dzikrullahi akbar karena kurang teliti, biasanya dibaca wala dzikrullahi akbar. Adapun konsep mad dan qasar yang benar sebagai berikut. Yang pertama, mad memiliki arti memanjangkan atau menambah. Secara luas, mad berarti memanjangkan suara huruf mad. Mad dibedakan menjadi dua, yakni dua. Yang pertama mad asli dan mad far'i. Adapun panjang bacaan mad dibagi menjadi tiga, yakni al-qusru, tawasud, dan tul. Pengertiannya sebagai berikut. Yang pertama, mad dibaca panjang satu alif atau dua harokat atau disebut al-qasru. Yang kedua, mad dibaca panjang 1,5 alif atau 3 ketukan atau 3 harokat disebut at-tawasud. Yang ketiga, mad dibaca panjang 2,5 alif atau 5 harokat atau 3 alif atau 6 harokat disebut at-tulu. Yang kedua, qasar. Qasar adalah membaca pendek ketika wasal dan panjang ketika waqaf. Bacaan qasar di Al-Quran ditunjukkan dengan tanda lingkaran kecil di atas huruf dan tanda oval di atas lafaz yang dibaca qasar. Salah satu contoh bacaannya sebagai berikut. Yang pertama, lisyai'in, dibacanya lisyai'in pada surat Al-Kahfi ayat 23. Contoh bacaan yang kedua terletak pada lafaz lakinna wallahu rabbi. Lakinna diwakafkan menjadi lakinna diwasalkan menjadi lakinna. Perlu diketahui bahwa tidak semua bacaan qasar mempunyai tanda yang disebutkan di atas. Bacaan qasar dalam Al-Quran sebagaimana bacaan yang lazim digunakan Imam Hafs seperti berikut. La arjumannakum dibaca la arjumannakum pada surat Maryam ayat 46. Ini terakhir, bacaan gharib yang terakhir yang dikaji kali ini yaitu bacaan saktah. Saktah ialah berhenti sejenak selama satu alif tanpa bernafas. Di dalam Al-Quran, bacaan saktah hanya terdapat 4 bacaan, yakni di surat Al-Kahfi ayat 1-2, yang kedua surat Yasin ayat 52, yang ketiga surat Al-Qiyamah ayat 27, yang keempat surat Al-Mutaffifin ayat 14. Contoh bacaan saktah di dalam Al-Quran terdapat pada surat Al-Kahfi, bunyi sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasana. Terdapat bacaan
iwaja qayyima. Walaupun di situ terdapat wakaf yang wajib yang harus dibaca pertama yaitu saktah, dibaca iwaja qayyima, baru dilanjutkan seperti membaca biasanya qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin. Sekian kajian bab tentang murid yang dapat saya kaji kali ini. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan atau ada kata-kata yang kurang pas, saya mohon maaf. Hadapi tantangan karena hidup begitu indah dan tetap semangat. Si Iwan punya burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.